Simposium 4 ini akan dipandu oleh moderator kita, yang terhormat Dr. Dewa Ayu Liona Dewi, Magister Kesehatan, Spesialis Gizi Klinis. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Dewa Ayu Liona Dewi, Magister Kesehatan, Spesialis Gizi Klinik, menempuh pendidikan dokter umumnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kemudian beliau melanjutkan program studi S2-nya di Gizi Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Setelah itu beliau melanjutkan kembali ke program PPDS Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Widya Mandala Katolik Universitas Surabaya. Kemudian beliau juga sebagai Clinical Nutrition Specialist di PHC Hospital. Setelah itu beliau juga sebagai Clinical Nutrition Specialist di Rumah Sakit Husada Utama. Kemudian Dr. Dewa Ayu ini juga aktif dalam berorganisasi, seperti anggota IDI sejak tahun 1998, kemudian anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia atau PDGKI, anggota Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Masyarakat, dan anggota Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada moderator, kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Dr. Nadia atas pembacaan CV saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga pada siang hari ini kita semua masih semangat ya, karena ini adalah jam-jam kritis di mana biasanya konsentrasi kita sudah mulai turun. Nah, pada siang hari ini, pada simposium yang keempat ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari dua pembicara kita yang hebat ya, dari Prof. Dina dan juga dari Dr. Gaga. Sebagai pembicara pertama adalah Profesor Dr. Dina Kemalasari, MGisi, Spesialis Gizi Klinik Konsultan. Saya mohon izin untuk membaca CV beliau. Jadi Prof. Dina menamatkan pendidikan dokternya ya pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, serta mengambil program Magister dan Spesialis Gizi Klinik pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan mengambil program doktor pada Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Beliau saat ini aktif sebagai staf pengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan juga sebagai staf pengajar pada program studi Magister Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Beliau juga saat ini sebagai wakil dekan 3 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Beliau juga aktif sebagai anggota berbagai organisasi profesi seperti IDI, PDGKI, kemudian PDGMI, PERMI atau Perkumpulan Menopause Indonesia, serta beliau juga menjadi anggota dari American Society for Nutrition atau ASN. Kepada Prof. Dina, presentasi waktunya adalah 20 menit. Ya, kepada Prof. Dina, untuk waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Dr. Dewa Ayu Liona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Prof dan Dok sekalian. Baiklah, saya akan coba share screen dengan topik yang diberikan kepada saya, yaitu nutrisi pada penyakit tuberkulosis. Sebagai info sedikit bahwa, apakah sudah bisa dilihat presentasi saya? Oke, saya akan... Sudah, Prof, sudah. Sekedar tambahan Dr. Dewa Ayu Liona, mungkin saya udah nggak menjabat lagi sebagai Wakil Dekan 3, sekarang sebagai Ketua Departemen Ilmu Gizi. Mohon maaf saya yang salah. Iya, terima kasih Prof koreksinya. Oke, thank you Dr. Liona. Baiklah, topik ini adalah mengenai penyakit tuberkulosis, tentunya kita akan melihat dari segi nutrisinya. Saya rasa sekarang saya akan, posisi saya adalah sebagai sharing ilmu untuk kita semua. Nah, kita melihat di sini bahwa kita akan membahas tentunya bagaimana itu penyakit tuberkulosis. Jadi kalau saya melihat topik tuberkulosis ini masuk kepada penyakit infeksi yang pada akhirnya sebenarnya topik ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena itu kan untuk khusus di Indonesia kasus penyakit tropis dan juga infeksi itu seperti never ending story.
Jadi akan selalu ada, dan kompetensinya untuk dokter umum ini 4 harusnya bisa memberikan sampai ke tata laksana nutrisi yang tepat. Nah, ada berbagai macam topik akan kita bahas untuk kali ini. Baiklah, saya akan mulai bahwa untuk kondisi baik di Indonesia ataupun secara umum di dunia, tuberkulosis ini ada, ya, masih selalu ada. Kalau untuk di dunia itu memang untuk negara-negara besar kasus tuberkulosis lebih rendah, akan tetapi disebabkan karena ada tingginya angka penyakit infeksi lain seperti HIV, kemudian adanya penyakit gangguan penurunan imunitas, maka penyakit tuberkulosis tersebut masih ditemukan. Tetapi jika kita melihat pada kasus-kasus negara berkembang, apakah itu termasuk Indonesia atau yang sangat banyak penduduknya seperti India ataupun Cina, kasus ini masih kita temukan, dan sepertinya kita lihat di sini itu belumlah tuntas secara bersih untuk Indonesia. Walaupun kita menargetkan tahun 2030 kita sudah bebas dari TB, tapi proses itu sedang berjalan, dan kita melihat juga dengan berbagai macam pandemi yang sekarang melanda selama 2 tahun ini, rate untuk pengobatan tersebut kelihatan trennya menurun dari 60%, kelihatannya karena berbagai macam kondisi pandemi turun menjadi 42%, sehingga kasus tersebut masih terus berlangsung. Ya, jadi dan 4 hari lagi sekitar tanggal 24 Maret itu kita akan merayakan juga atau memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, jadi benar-benar kasus tuberkulosis ini adalah hal yang sangat kita perlu memberikan attention atau memberikan perhatian. Ya, nah keberhasilan pengobatan 85% dengan berbagai macam permasalahan, baik itu komplikasinya seperti HIV tadi, diabetes, memang perokok, ataupun kasus-kasus dengan penurunan imunitas, kemudian yang resisten obat juga itu banyak ditemukan. Jadi hal-hal ini sulit untuk kita handle. Nah, kita harus memandang juga bahwa saya ingin kita semua melihat kasus tuberkulosis itu sebagai satu lingkaran, artinya satu kaitan antara tuberkulosis, nutrisi, tuberkulosis. Artinya kalau seseorang mengalami kekurangan nutrisi atau malnutrisi, ini bisa menyebabkan tuberkulosis. Nah, kondisi tuberkulosis itu juga bisa memicu penurunan atau defek pada nutrien-nutrien yang ada. Ya, nah di gambar ini dari Critical Review in Food Science and Nutrition, ini sekitar tahun 2015, itu ada digambarkan satu skema bahwa ada berbagai macam faktor yang sangat mempengaruhi. Apakah dari faktor infeksinya, kemudian ketidak tersedianya makanan. Nah, hal ini menjadi satu faktor yang membuat seseorang tersebut itu kuman Mycobacterium tuberculosis itu mudah sekali berkembang, ya. Nah, memang dulu kita anggapannya bahwa kalau orang kurang poverty atau kemiskinan itu menyebabkan mudah sekali penyakit tuberkulosis, tetapi tidak demikian. Jadi orang yang tidak poverty atau tidak miskin juga ini ada bisa terkena tuberkulosis tersebut dengan berbagai macam faktor ini. Kemudian kita melihat di sini bahwa di saat pada kondisi infeksi tersebut, kaheksia, kemudian anoreksia, biasanya illness associated anoreksia yang membuat pasien tidak mau makan, ini akan menyebabkan asupan kurang, bisa terlihat di sini berat badan berkurang, kemudian ini akan mempengaruhi sistem imunitasnya. Ya, ditambah lagi di sini proses katabolisme yang tinggi, jadi terjadi hiperkatabolisme sehingga menyebabkan pemecahan protein yang sangat tinggi, dan pada akhirnya protein breakdown-nya meningkat. Kemudian jikalau kurang asupan, kurang energinya, maka ini kita hanya berputar di kasus
tersebut. Jadi untuk itu akan lebih baik berdasarkan satu kaitan-kaitan tersebut kita bisa memotong jalur tersebut. Ya. Nah, bagaimana kita melihat hal tersebut? Jadi kalau kita melihat di sini bahwa malnutrisi itu menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pada penyakit infeksi ini. Ya, jadi dengan kita kondisi di bawah BMI atau indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat, hal ini menyebabkan kondisi di mana tubuh membutuhkan asupan nutrisi. Kemudian kita melihat juga di sini bahwa penerimaan asupan makan pasien itu tidaklah sesempurna orang yang biasa, ya, di mana albuminnya sangat rendah dan hal ini menyebabkan pasien tersebut sulit untuk menerima makanan yang seperti biasa. Nah, pemberian suplementasi ini termasuk yang disarankan. Kalau WHO menyarankan kompetensinya kalau sekiranya di keadaan pasien datang malnutrisi di bawah dari 18,5, disarankan pasien untuk dibawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit di situ akan dihandle oleh tentunya tim. Di situ ada dokter spesialis parunya, kemudian dari kita peran sebagai gizi klinik, kemudian kita akan melihat dari bagian penyakit dalam dan lain-lain. Jadi hal tersebut akan mendukung kondisi pasien untuk perbaikan baik itu malnutrisi dan ini juga sinergi dengan infeksinya. Nah, kita melihat di sini para profesor dan dokter sekalian di status proteinnya, ya. Jadi untuk penanda apakah kita mau melihat bagaimana kondisi pasien tersebut, kita bisa melihat dari status protein. Apakah itu dengan menggunakan reaktan fase akut, jadi protein inflamasi, bisa kita lihat juga di situ yang negatif akut fase reaktannya itu albumin, transferin, atau yang positif seperti CRP, C-reactive protein. Nah, itu bisa kita lihat juga bagaimana kondisinya. Nah, selain itu kita harus bisa men-screening pasien tersebut. Screening pasien tersebut itu sangat dibutuhkan. Jadi kita melihat indeks massa tubuhnya dan tentunya adanya status dari mikronutrien. Nah, di sini kita melihat bahwa karena adanya peningkatan katabolisme malnutrisi yang berat, maka akan lebih baik kita membantu asupan nutrisi pasien yang sesuai dengan kebutuhannya, tetapi jangan lupa dengan berbagai jenis support pendukung agar kondisi pasien akan jauh lebih baik. Nah, di sini kita lihat bahwa jika dengan keadaan malnutrisi tersebut, maka kita harus bisa membayangkan aktivitas obat juga tidak bisa maksimal. Kemudian vaksin juga ini udah untuk pencegahan juga tidaklah optimal. Nah, kondisi kaheksia juga menyebabkan hilangnya keseimbangan nitrogen, kemudian mudah sekali reaktivasi, rasanya udah sembuh, kemudian akhirnya datang lagi, dan akhirnya ada beberapa teori juga yang mempengaruhi pada kasus tuberkulosis aktif tersebut, yaitu rendahnya kadar leptin. Nah, rendahnya kadar leptin, itu leptin dikatakan berhubungan juga dengan kondisi malnutrisi pasien, selera makan, dan adanya satu leptin associated media yang disebabkan oleh chronic inflammation. Nah, hal ini justru mempengaruhi fungsi imunitasnya. Nah, kalau dengan fungsi imunitas menurun, maka asupan berkurang. Nah, ini akan justru menyebabkan persoalan itu jadi tidak selesai-selesai. Nah, ini satu gambaran bahwa kita akan berbicara bagaimana malnutrisi tersebut, ini akan mempengaruhi akan terjadinya defisiensi nutrisi, dan ini panahnya tentunya imunitas terganggu. Kerja sel T juga terganggu, sel B, makrofag, dan lainnya itu akan menyebabkan satu proses di mana inflamasi meningkat, katabolisme meningkat, kemudian tambah selera makan menurun, asupan makan menurun, dan lainnya, sehingga kita melihat bahwa terjadinya pro-inflammatory cytokine juga meningkat. Dan ini intinya juga di fungsi dari protein atau asam amino.
Kita mulai bagaimana kita akan memberikan tata laksana nutrisi tersebut. Yang pertama adalah para dokter sekalian adalah energi, ya. Jadi pasien yang tuberkulosis itu dibutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan yang biasa. Kalau yang normal sekitar 20 sampai 25 atau 25 sampai 30, maka ini membutuhkan 35 sampai 40 kalori per kilogram berat badan ideal. Jadi para dokter sekalian, kalau mau dengan cara mudah tinggal mengalihkan 35 atau 40 dengan berat badan idealnya, maka kita harapkan kita memperoleh kebutuhan energi untuk pasien tuberkulosis tersebut, hanya dengan catatan jika dia dengan komplikasi seperti HIV, ada tambahan penyakit lain, maka tentunya dibutuhkan energi yang lebih lagi sekitar 20-30%. Hal ini untuk mempertahankan berat badan. Nah, untuk protein. Dahulu pada waktu itu saya pernah baca satu jurnal, ya, termasuk lama, American Journal Clinical Nutrition, yang membahas tentang penyakit tuberkulosis. Jadi mereka memberikan makanan untuk pasien tuberkulosis pada masa awal-awal mungkin tahun 40-an itu raw meat. Raw meat itu tuh daging mentah digiling kemudian diberikan kepada pasien. Jadi dalam hal ini adalah mereka berusaha agar memenuhi kebutuhan protein pada pasien tuberkulosis. Jadi saya ingin kita sama-sama untuk menyelaraskan bahwa dalam hal ini pasien tuberkulosis proteinnya harus terpenuhi, ya. Jadi untuk mencegah wasting otot, kemudian di sini adalah lebih dari 15% dari total energinya harus ditambah. Nah, untuk itu dibutuhkan sekitar 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan ideal, dan ini agak sedikit lebih banyak. Kalau orang yang normal biasa mungkin sekitar 60 gram per hari untuk proteinnya, tapi kalau untuk pasien tuberkulosis kita perbanyak sampai 75 sampai 100 gram per hari. Protein apa saja, terutama boleh yang biological value yang tinggi, kemudian jenis keju boleh, yang keju ataupun daging yang dari sapi, kemudian ikan, hal-hal tersebut perlu dipenuhi untuk pasien tersebut. Nah, jadi diharapkan dengan kebutuhan proteinnya baik, maka yang lain akan terpenuhi. Nah, kalau protein tadi terpenuhi, maka aktivitas atau daya kerja dari mikronutrien tadi seperti vitamin A, D, E ini akan lebih lancar. Ya, jadi kalau kita bilang tidak memperhatikan status nutrisi pasien, protein ini nggak kita skip saja, kita hanya memberikan suplementasi saja, maka ADE ini juga tidak akan berfungsi dengan baik. Kita tahu bahwa untuk membawa vitamin A, retinol binding protein itu sangat dibutuhkan, vitamin D juga demikian, untuk lemaknya, kemudian vitamin E juga demikian. Nah, untuk itu ada berbagai macam cara. Kalau kita bisa memperoleh dari kebutuhan makanan sehari-hari itu oke, tapi kalau tidak kita bisa berikan dalam bentuk suplementasi. Untuk vitamin A tidaklah mudah untuk mendapatkannya. Kita harus mengingat daya kerja vitamin A yang larut lemak, kemudian setelah larut lemak bagaimana mengantarnya harus retinol binding protein, vitamin D juga demikian penting sekali paparan sinar matahari. Kalau dulu anggapan orang itu penyakit tuberkulosis itu orang yang selalu ventilasinya nggak ada, kemudian harus tertutup. Sekarang pasien tuberkulosis itu dinyatakan sebagian besar itu defisiensi vitamin D. Jadi harus mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dan ini punya efek sinergi atau efek kerja yang baik selaras dengan vitamin A. Apakah dia dengan reverse reseptor untuk transmisi gennya. Jadi ada walaupun demikian kita harus melihat secara biomolekular bahwa masing-masing vitamin ini akan terkait. Juga demikian vitamin E. Nah, jadi prinsipnya perhatikan status proteinnya, maka mikronutrien lain akan mengikuti. Termasuk juga itu adalah zat besi ya, yang sering anemia juga terjadi pada pasien tuberkulosis. Kemudian kita melihat ada vitamin yang terkait di sini, yaitu vitamin B6. Kalau biasanya kita hanya butuhkan sekitar 17 mg per hari, maka vitamin B6 maka 2 kali lipat.
Jadi untuk pasien tuberkulosis sebaiknya sekitar hampir 150 atau 2 kali RDA itu masih bisa kita berikan. Kenapa? Karena dalam kondisi ini dia membutuhkan lebih mikronutrien, akan tetapi catatan tadi adalah proteinnya harus tercukupi. Oke, untuk zat besi, untuk anemia tadi juga kita harus memperhatikan juga. Kalau kondisi dari indeks massa tubuhnya sudah bagus, perhatikan jenis bahan makanan sumbernya. Seringnya nih kalau kita ngomong berbagai macam, kalau bikin penyuluhan-penyuluhan, kalau bilang zat besi apa? Pasti jawabannya kangkung. Tapi ternyata tidak. Protein itu adalah baik itu meat, fish, poultry, ikan, daging, dan unggasan itu sangat diperlukan untuk sebagai sumber zat besi. Kurangi pemakaian minum-minum teh, selalu mengkonsumsi zat besi itu saat makan sehingga akan memberikan efek lebih baik terutama pada penyerapan yang ada berasam-asamnya atau vitamin C-nya. Seng selenium ini berperan pada perbaikan selera makan, sumbernya banyak protein hewani dan di selenium juga sebagai antioksidan endogen. Selama beberapa tahun ini, sekitar 2 atau 3 tahun ini, saya memang lebih banyak meneliti mengenai kasus-kasus TBC, kasus tuberkulosis, dia TB, mohon maaf. Jadi kasus-kasus tuberkulosis ini, jadi dikatakan di sini memang kalau sekiranya kita melihat bahwa di sini kadar albumin tersebut itu sangat-sangat terkait dengan perbaikan dari konversi sputum. Jadi kalau semakin baik status nutrisi pasien, maka ini berhubungan dengan berbagai macam perbaikan. Kemudian penelitian dilanjutkan bagaimana dengan vitamin D, dengan parameter pada human immunodeficiency virus. Akan tetapi pada penelitian yang kami kerjakan bersama-sama itu memang belum dikatakan tidak ada berhubungan antara vitamin D yang kemungkinan disebabkan karena proses progresivitas penyakit yang demikian besarnya sehingga di saat itu waktu tidak ada beberapa parameter yang tidak menunjukkan satu hubungan atau korelasi. Kemudian penelitian berlanjut lagi bagaimana kita bisa memberikan asupan kepada pasien. Jadi di sini kita tahu bahwa pada pasien tersebut banyak sekali polimorfisme dan ternyata bubur yang mengandung tinggi protein, kemudian vitamin D juga dan kalsium ini akan memberikan efek yang baik. Nah, kemudian ada beberapa penelitian lain terutama tentang tumor necrosis factor alpha, kemudian ada beberapa faktor yang lain dan ini sangat-sangat berkaitan. Baiklah, karena waktu juga sudah sangat sempit sekali, maka simpulannya adalah kebutuhan makronutrien benar-benar sangat dibutuhkan dan perhatikan pada sumber energi dan protein. Kemudian kita harus tahu semuanya bahwa kalau kita harus bisa memotong satu lingkaran tersebut, jadi antara nutrisi tersebut kalau tercukupi maka tuberkulosis akan progresivitasnya tidak akan begitu seprogresivitas, jadi agak menurun sedikit. Kemudian suplementasi perlu, tapi kita perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian perlu diingat sebagai catatan bahwa mikronutrien itu sangat diperlukan untuk proses penyembuhan tersebut. Dan tentunya guru saya Prof. Sudikdo waktu belajar penelitian dulu, kalau nggak salah di bukunya atau beliau pernah mengatakan bahwa kalau kita mengobati pasien, itu satu pasien akan diobati, tapi kalau kita melakukan penelitian, itu bisa 1000 pasien akan terobati. Demikianlah presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya serahkan kepada moderator. Silakan.